Nak masuk tu kita dah. Ni tagak ni duduk. Pas. Kalau yang sponsori kita ini depan. Ya, baru etek. Nah, kita sekarang Pak Etek. Pak Etek. Pak Etek. Ya, iya benar. Iya, ya, Pak Etek. Ya udah sama. Terpucuk, Pak Etek kami. Tahu kan? Iya iya. Kalau depan kan ya. Wih Iya, jangan. kita Jangan. Kayak itu jangan. apa alat tuh Coba cek di Instagram. Ada penampakan di kursi itu. Sedang elok. Nah, sedang elok. Karo jauh. Siapa? Jadi bisa bertemu sekali seminggu besok sekali sebulan. Sudah. Udah 2 menit lagi. 2 menit lagi. Doang. Dia foto tapi bukunya ke Pak Etek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita doakan kepada hambanya dan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan PAMES, rekan-rekan Indonesia Max Owners, serta rekan-rekan Sumatera Kompak dan seluruh komunitas IMO yang menyaksikan tausiah malam ini yang dimuliakan Allah. Insya Allah malam ini kita membahas tentang memaksimalkan ibadah kita di akhir Ramadan ini. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rekan-rekan PAMES yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan kita. Allah sebenarnya tidak membedakan 29 atau 30 hari ini dalam Ramadan kita, karena mungkin kita sama-sama sudah pernah mendengar bahwa potongan-potongan 10 hari pertama itu adalah rahmah, 10 hari kedua itu maghfirah, dan 10 hari ketiga itu itqum minan nar. Kita tahu bahwa itu hadisnya tidak kuat. Jadi kita meyakini bahwa sebenarnya Ramadan itu satu kesatuan, dari mulai awalnya, dari mulai satu Ramadan itu sampai kemudian nanti insya Allah sampai akhir Ramadan. Tetapi Ramadan yang sudah Allah muliakan selama 1 bulan penuh ini, ada Allah tambahkan kekhususan khusus 10 hari terakhir Ramadan tersebut.
Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih yang ana 10 hari terbaik yang pernah Allah ciptakan itu di sepanjang tahun itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Al-Kamaqalah. Atau Rasulullah SAW pernah mengatakan 10 hari terbaik itu adalah 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari terbaik kedua itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah nanti insyaallah. Rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, dan sekarang kita berada di 10 hari terakhir tersebut. Hitungannya itu 10 hari terakhir dimulai dari malam ke-20. Jadi kita sudah melewati 2 malam sebenarnya di 10 hari terakhir ini. Di 10 hari terakhir ini ada beberapa keutamaan yang tidak ada di luarnya. Maka juga ada ibadah-ibadah yang perlu kita tekankan, yang perlu kita kejar, yang perlu kita giatkan lagi, sekaligus itu sebagai memaksimalkan hari-hari terakhir Ramadan ini. Karena Ramadan ini insya Allah akan berulang, tahun depan insya Allah masih ada, tahun depannya lagi insya Allah masih ada, tapi yang kita tidak bisa memastikan apakah kita masih ada untuk Ramadan tahun depan. Rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, maka selama Allah masih memberikan kita kesempatan di 10 hari terakhir ini, paling tidak kita mendapati awal Ramadan dengan tidak sempurna. Ada beberapa hal yang masih terlalai dari kita. Semoga seandainya di awal kita tidak sebaik-baik permulaan, tapi kita inginkan di akhir itu adalah sebaik-baik akhir yang kita dapatkan. Rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, maka yang pertama yang perlu kita kejar, dan itu juga sunnah dari Rasulullah SAW, kita giatkan tilawah Al-Quran kita. Kita kejar. Kalau memang selama ini kita membaca hanya 3 baris 1 malam, sangat sedikit sekali mungkin, maka tekankanlah, kuatkanlah, ini hari-hari yang tersisa, usahakan agak banyak sedikit. Jadi memang kita memacu bacaan Al-Quran kita mengharapkan pahala di Ramadan ini pada hari-hari yang tersisa. Dan kita tahu bahwa seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bacaan Al-Quran itu Allah lipat gandakan, 1 hurufnya 10 pahala. Rasulullah SAW tidak mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa 1 huruf itu, alif lam mim itu bukan 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Maka setiap huruf tersebut Allah lipat gandakan 10 pahala. Berarti pada alif lam mim itu ada 30 pahala karena ada 3 huruf. Itu dalam kondisi biasa. Tetapi pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan lagi pahalanya. Maka kita mengharapkan tilawah kita pada Ramadan ini bisa menutupi kelalaian kita meninggalkan tilawah Al-Quran di luar Ramadan kita sebelum ini. Tentu kita meniatkan bahwa tilawah ini tentu tidak kita akhiri dengan berakhirnya Ramadan ini. Kita akan menyambungnya nanti insya Allah setelah Ramadan juga. Jadi yang pertama itu adalah kita menggiatkan lagi, menekankan lagi tilawah Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita. Atau bagi yang baru belajar, maka giatkan belajarnya. Maka setiap huruf Al-Quran itu yang dieja, setiap huruf yang Al-Quran tersebut yang kita baca terbata-bata tadi, maka baginya 2 pahala. Maka bagi huruf yang tadi telah Allah lipat gandakan pahalanya, baginya ada 2 pahala. Rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, amalan kedua yang disunahkan Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir ini adalah memperbanyak zikir. Kita bisa memulai dari zikir setelah sholat. Di antara kita mungkin karena dunia begitu menyibukkan kita, atau karena teman-teman yang ternyata membuat kita lebih memilih bersama teman-teman daripada bersama sajadah-sajadah kita, sehingga setiap selesai sholat, setelah salam ke kanan dan ke kiri, kita langsung meninggalkan posisi sholat kita, sibuk dengan dunia kita, atau kemudian kembali kepada teman-teman kita. Maka kita mulai untuk paling tidak zikir setelah sholat tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwa zikir yang paling pendek itu, jadi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan posisi sholatnya kecuali setelah salam itu beliau berzikir. Maka zikir yang paling pendek itu hadis sahih diriwayatkan oleh dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka jangan lupakan zikir yang sependek ini. Sangat pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita baca itu, maka berangkatlah, pergilah kerja, sibukkanlah dengan dunia lagi. Tapi kita telah membacanya zikir walaupun sangat pendek sekali. Atau sekarang karena kondisi, mungkin waktu di rumah kita, mungkin waktu untuk tetap di rumah, membuat kita ada waktu yang agak lama berdiam di tempat tersebut, maka kita bisa membaca yang lebih panjang. Misalnya Rasulullah SAW membaca pada pagi dan petang, setelah sholat subuh atau setelah sholat maghribnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau SAW membacanya 10 kali setelah sholat subuh dan sholat maghribnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada beberapa pilihan zikir ternyata. Atau ini sesuatu yang baru bagi kita, baik itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram tadi, atau yang kedua ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin kita belum hafal atau belum terbiasa membacakannya. Rasulullah SAW juga mengatakan afdalu zik, sebaik-baik zikir itu La ilaha illallah. Dan tentu semua kita di sini mengetahui dan menghafal bacaan tersebut, kalimat thayyibah tersebut, La ilaha illallah. Maka kita sempatkan untuk membacanya. Kita sempat membacanya 1 kali, atau lebih baik kita sempat membacanya 3 kali. Kita baca 3 kali berulang saja. Kita membacanya 10 kali, atau kita membacanya sesuai dengan apa yang kita mampu, kita sanggupi. Kita beri waktu 5 menit, maka di situ ada belasan bacaan La ilaha illallah yang telah kita baca, dan itu adalah sebaik-baik zikir. Atau di antara kita mungkin terbiasa dari kecil, diajarkan oleh orang tua kita, dan kemudian kita beranjak besar dan kita hampir-hampir saja melupakan bacaan tersebut. Kita dibiasakan dari kecil membaca setelah sholat itu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka itu juga sunnah dari Rasulullah SAW, dan begitu mulia, begitu ditekankan kalau kita membacanya setelah sholat. Jadi perbanyak zikir. Perbanyak zikir apa saja, apapun yang bisa kita baca dari kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang memuji Allah tersebut. Rekan-rekan Pamers yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menekankan di 10 malam terakhir ini untuk memperbanyak doa. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan juga kepada kita bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjawab untuk membaca di malam Al-Qadar, memperbanyak bacaan di malam Al-Qadar. Insya Allah ini jadi pembahasan kita nanti tentang malam Al-Qadar. Bacaan doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan, maka maafkanlah semua kesalahanku. Ulangi bacaan tersebut. Dan Rasulullah SAW khusus mengatakan bahwa ini bacaan yang disunnahkan pada malam Al-Qadar. Jadi perbanyak doa. Baik doa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebentar ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau membaca doa yang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, biasakan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ada banyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang diambil dari Al-Qur'an. Dan benar ada doa-doa lain yang juga berasal dari Al-Qur'an. Selama doa itu memang sesuai atau memang pantas kita doakan. Karena memang ada beberapa doa itu kekhususan
Misalnya doa ibunda dari Sayyidah Maryam yang mendoakan tentang janin dalam kandungannya. Tentu doa ini tidak mungkin dibacakan oleh laki-laki karena laki-laki tidak mengandung. Tetapi ada doa-doa umum yang isinya sesuai dengan kondisi kita. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, dan waqina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Sesuai dengan kondisi kita. Kita minta kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di akhirat, dan kita minta dijauhkan dari api neraka karena kita sadar selama di dunia kita memanen dosa. Atau doa yang lain, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami telah menyiksa diri. Apabila tidak engkau ampuni dan tidak engkau rahmati, maka jadilah kami orang-orang yang merugi. Jadilah kami di antara orang-orang yang merugi yang masuk neraka, wal a'udzubillah. Maka doa Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu juga cocok dengan kondisi kita. Kita lalai dengan dunia kita. Kita lalai dengan akhirat kita. Kita mengisi dunia kita justru lebih banyak dengan kelalaian-kelalaian kepada Allah. Maka kita doakan itu dan kita akui itu, dan kita memohon keampunan Allah terhadap kelalaian kita tersebut. Atau doa-doa apa saja. Di antara kita hari ini banyak terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang paling banyak itu, yang paling terasa itu mungkin dari segi materi. Maka mintalah solusi, mintalah jalan keluar dari Allah. Dan Allah itu maha kaya, Allah itu al-ghani, dan Allah itu akan memberikan jalan keluar min hais la yahtasab, dari sisi yang kita tidak menyadarinya. Dan satu-satunya tempat meminta itu tentu kita yakin bahwa itu adalah Allah. Allah as-samad, Allah adalah satu-satunya tempat bergantung kita. Maka doakan juga apa yang memang yang menjadi kebutuhan pribadi kita. Dan di antara kita hari ini butuh makan untuk diri sendiri. Di antara kita hari ini butuh pengakuan dari anak istrinya karena tiba-tiba kita tidak bisa menafkahi, seorang ayah tidak bisa menafkahi anak dan istrinya. Maka minta kepada Allah, ini demi keluarga saya, ridhoi keluarga saya, beri saya jalan keluar. Dan Allah insya Allah akan memberikan jalan keluarnya, tentu dengan usaha kita. Tidak mungkin kemudian Allah memberikan jalan keluar sedangkan kita tidak berusaha. Allah tidak akan memberikan rezeki tersebut langsung jatuh dari langit. Karena tidak mungkin kita memohon, misalnya kita meminta rezeki berupa harta yang banyak dan harta itu dijatuhkan dari langit. Sudah terbayang kondisinya bagaimana nantinya. Rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, maka yang ketiga ini perbanyaklah doa. Baik, kita akan membaca doa yang khusus tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca itu pada malam-malam ganjil karena kita mengharapkan bisa membacanya berpapasan dengan malam Al-Qadar. Dan selain dari waktu-waktu tersebut, kita membaca pada siang hari setelah sholat zuhur misalnya, atau setelah sholat asar, kita minta semua kebutuhan kita. Rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, kemudian 10 hari terakhir ini Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Al-Quran ini menyatu dengan wujudnya Allah. Jadi Al-Quran bukan ciptaan Allah, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah yang Allah turunkan sendiri ke langit satu, ke langit pertama. Di langit pertama tersebut, jadi rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, sedikit saya gambarkan. Kalau di bawah langit pertama di dunia ini, pusat peribadatan itu bernama Al-Baitul Atiq. Di Al-Baitul Atiq ini dibangun oleh malaikat di tengahnya sebuah pusat peribadatan bernama Ka'bah. Nanti dikenal dengan Baitullah, dan nantinya dibangun masjid sekelilingnya bernama Masjidil Haram. Maka semua malaikat yang Allah takdirkan untuk tinggal di bawah langit pertama akan mentawafi Ka'bah ini. Lurus di atas Ka'bah, di atas langit pertama itu juga ada pusat peribadatan
menjadi tempat tawafnya para malaikat yang Allah takdirkan, Allah suruh tinggal di atas langit pertama. Begitu juga di atas langit kedua, di atas langit ketiga, di atas langit keempat, di atas langit kelima, di atas langit keenam, di atas langit ketujuh. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang 3 nama pusat peribadatan. Yang di bawah langit pertama kita tahu itu namanya adalah Al-Baitul Atiq tadi, atau Ka'bah tadi, atau Masjidil Haram tadi. Itu ada dalam ayat. Di atas langit pertama Rasulullah SAW memberitahu namanya Al-Baitul Izzah. Di atas langit kedua, 3, 4, 5, 6 Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkannya. Jadi sampai hari ini tentu kita tidak bisa mengarangnya, tidak bisa sok-sok tahu mengatakan bahwa ini namanya mungkin, ini namanya mungkin, dan kita serahkan urusan itu kepada Allah. Di atas langit ketujuh, pusat peribadatan itu bernama Al-Baitul Ma'mur. Maka itu satu binaan, satu kelurusan ke atas dari Ka'bah, Baitul Izzah, sampai nanti di atas langit ketujuh bernama Al-Baitul Ma'mur. Maka Allah menurunkan Al-Quran darinya langsung ke langit pertama, yaitu Al-Baitul Izzah, itu pada malam Al-Qadar. Seperti tadi ayat yang kami bacakan di awal, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah bertanya itu untuk pemastian, untuk penekanan bahwa di sini ada sebuah hikmah sangat besar yang perlu diperhatikan. Sehingga Allah bertanya, apalah pentingnya bagi Allah untuk bertanya kepada makhluknya. Allah Maha tahu dan kita jahil dan kita bodoh. Kita butuh ilmu, kita butuh belajar. Tetapi Allah bertanya kepada kita yang halu tadi untuk menekankan betapa pentingnya hikmah di balik ini. Apa itu? Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Islam menghitung bulan dalam 1 tahun itu dengan hitungan Qamariyah, hitungan yang didasarkan kepada bulan. Maka kalau kita hitung 1000 bulan Qamariyah tersebut itu sekitar 80 tahun hitungan tahun kita. Atau kalau memang kita paskan dengan hitungan Hijriyah, berarti misalnya ini malam Al-Qadar, kita melakukan ibadah pada malam ini. Ibadah pada malam ini lebih baik daripada sampai nanti 83 tahun Hijriyah lagi. 83 Hijriyah lagi. Rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, maka pada malam Al-Qadar ini ada ibadahnya bukan lagi dihitung sebagai seperti kata Rasulullah SAW, ibadah sunnah dihitung sebagai pahala ibadah wajib. Pahalanya dihitung sebagai pahala ibadah wajib, seperti atau semisal ibadah wajib. Tidak. Tetapi ibadah pada malam Al-Qadar ini lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan terus-menerus selama 83 kali Ramadan kita nantinya. 83 tahun Ramadan kita nantinya. Jadi ibadah pada malam ini, misalnya ini malam Al-Qadar, kita sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak kita 2 rakaat tersebut lebih baik daripada kita mengerjakan sholat sunnah mutlak setiap waktu selama 83 tahun. Subhanallah. Ini pahala yang tentu kita tidak bisa membayangkannya. Betapa besarnya pahala ini, betapa besar keutamaan yang Allah berikan pada malam Al-Qadar ini. Allah melanjutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Al-Qadar itu Allah perintahkan turun, maka turunlah malaikat, turunlah semua malaikat turun ke dunia ini berserta ruh, berserta Jibril alaihissalam. Malaikat turun, kemudian malaikat tersebut mendiami di dunia ini sampai terbit fajar. Rekan-rekan panas yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui sedikit kondisi alam malaikat. Malaikat Allah ciptakan jauh lebih awal daripada manusia, dan kita umur Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini itu baru sedikit sekali dibanding umur malaikat yang telah Allah ciptakan dari awalnya. Jadi malaikat ini makhluk yang sangat tua, makhluk yang sangat banyak.
Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa di atas langit ketujuh itu tadi telah kami sebutkan ada tempat pusat peribadatan bernama Al-Baitul Ma'mur. Di Al-Baitul Ma'mur itu seperti juga kita di Ka'bah, setiap hari 70.000 malaikat memasuki Al-Baitul Ma'mur. Mereka melakukan apa saja di dalamnya, mereka beribadah, mereka bertasbih, mereka bertahmid kepada Allah. Setelah mereka selesai beribadah di dalam Al-Baitul Ma'mur tersebut, malaikat ini keluar, maka tidak akan pernah lagi kembali masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur tadi. Berarti besoknya 70.000 yang lain, besoknya lagi 70.000 yang lain. Dan umur dunia sudah berabad-abad. Seandainya setiap hari 70.000 malaikat memasuki Al-Baitul Ma'mur, besoknya 70.000 yang lain, besoknya 70.000 yang lain, tentu kita sudah bisa membayangkan ternyata jumlah malaikat-malaikat Allah itu lebih banyak daripada jumlah pasir di seluruh pantai di dunia. Dan kan Mas yang dimuliakan Allah, malaikat-malaikat ini Allah takdirkan ada yang tinggal di atas langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atau di bawah langit pertama, yaitu di dunia ini. Tinggal di antara kita, beribadah bersama kita, menjadi makmum dari imam manusia. Maka malaikat-malaikat yang di atas langit yang 7 tadi, Allah izinkan, Allah perintahkan untuk turun ke dunia ini pada malam Al-Qadar, dipimpin oleh Ar-Ruh, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karena kita tahu bahwa malaikat Jibril alaihissalam mempunyai 2 tugas utama. Tugas yang pertama itu adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang tugas ini telah terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti insya Allah di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di timur kota Damaskus, insya Allah. Tapi tidak akan membawa wahyu lagi, dan malaikat Jibril memang tidak akan menyampaikan wahyu apapun dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam nanti akan menjadi akan mengikuti Imam Mahdi yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu tugas yang pertama, menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Tugas malaikat Jibril alaihissalam yang kedua, memimpin para malaikat. Maka malaikat Jibril alaihissalam ini memimpin malaikat untuk turun ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Sekarang kita hitung, 10 hari terakhir itu dimulai dari tanggal 20 Ramadan. Jadi dari malam ke-20 itu sudah dihitung sebagai 10 hari terakhir. Maka kita insya Allah akan mendapati di setiap Ramadan kita 5 kali malam ganjil. Jadi malam Al-Qadar itu akan terjadi pada malam ganjil di setiap Ramadan. Berarti malam ke-21, malam ke-23 besok, malam ke-21 kemarin, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Baik itu Ramadan berumur 29 hari atau berumur 30 hari, maka kita akan mendapati di setiap Ramadan tersebut 5 kali malam ganjil. Maka malam Al-Qadar insya Allah akan terjadi di antara 5 malam ganjil ini. Maka perbanyak ibadah di malam ganjil ini. Rekan-rekan Pamers, kita kemudian prematur menyimpulkan, ya sudah, kita beribadah hanya di malam-malam ganjil saja. Kita kejar tarawih, kita cari rakaat yang paling banyak. Yang biasanya selesai isya kemudian tidur, tidak tarawih dengan alasan kan cuma sunnah muakkadah. Seperti itu. Tetapi kemudian pada malam ganjil dicari yang sampai 36 rakaat tarawihnya dengan harapan malam itu adalah malam Al-Qadar. Rekan Pamers, perlu kita ketahui bahwa hitungan kita kadang meleset dengan hitungan Allah. Ada buktinya. Banyak buktinya kita dapati dari tahun ke tahun, ternyata awal Ramadan berbeda antara satu hisab dan dengan hisab yang lain. Maka bisa jadi saat kita menganggap bahwa ini malam ke-20, tetapi hisab yang lain mengatakan ini sudah malam ke-21. Berarti di antara kedua itu ada yang benar. Di antara dua pendapat tersebut ada yang sesuai dengan hitungan Allah. Kita menganggap bahwa ini malam genap, tapi ternyata di sisi Allah itu adalah malam ganjil sesuai dengan hisab orang lain. Maka gegabah sekali saat kita hanya menekankan ibadah di 10 hari terakhir ini, menekankan ibadah pada malam harinya hanya pada malam ganjil hitungan kita. Agar tidak kelewatan malam Al-Qadar kita, ibadahkan ke 10 harinya. Ibadahkan di setiap malamnya. Biarkan saja kemudian orang menganggap bahwa ini malam genap. Kenapa dikejar juga ibadah? Toh orang yang berkata itu juga tidak punya surga. Mereka ingin berkata, mereka tidak akan membalasi apa-apa kepada kita.
Mereka mencegah kita berbuat kebajikan. Mereka tidak punya neraka. Maka kita beribadah tentu kepada Allah. Penuhi malam-malam kita di semua malamnya, baik itu genap maupun ganjil. Dari malam ke-20 sampai nanti malam terakhir, kalau tahun ini berumur 30 hari, sampai malam ke-30 kita isi semuanya. Bisa jadi malam ke-30 itu justru malam ke-29, dan pada waktu itu Allah turunkan malam Al-Qadar tersebut. Dan orang-orang telah memindahkan malamnya dari masjid atau dari rumahnya, karena kondisi hari ini dari beribadah di rumahnya dipindahkan ke mall atau ke jalanan. Jadi rekan-rekan Pamers, kita isi setiap malam kita dengan ibadah. Di antara 10 hari terakhir ini insya Allah itu adalah malam Al-Qadar, yang apabila kita lakukan ibadah pada malam tersebut, maka ibadah kita itu lebih baik. Yang sedikit itu, yang semalam itu lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Kita lanjutkan. Pada malam Al-Qadar tersebut, Allah perintahkan malaikat Jibril memimpin para malaikat semuanya di atas 7 lapis langit tadi turun ke dunia kita ini. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang mutahharun, yang disucikan. Allah tidak memberikan nafsu kepada malaikat. Allah hanya memberikan akal. Sehingga malaikat tidak pernah berbuat kemaksiatan. Iman malaikat seperti pada waktu diciptakan, maka nanti dibinasakan pada hari kiamat. Iman malaikat itu statis, tetap seperti itu, tidak naik dan tidak turun. Tidak berbuat dosa. Kita bayangkan satu makhluk yang Allah muliakan dengan tidak berbuat dosa, senantiasa setiap saat kemudian memuji, bertasbih kepada Allah, turun ke langit dunia, mendengar permintaan kita. Dan salah satu sifat malaikat tersebut, apabila kita berdoa, mereka mengaminkan semua doa-doa baik kita. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, saat kita mendoakan akhil gaib, saudara kita yang tidak ada, yang dia tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Misalnya, saya mendoakan Ketua Umum Padang Max Owner, ya Allah, bahagiakan Ketua Umum kami. Ketua ini tidak mengetahuinya. Maka malaikat tadi akan mengatakan, walaka mithluh, dan bagimu juga apa yang kamu doakan tersebut. Saya mendoakan orang lain, malaikat mendoakan saya dengan doa yang bersama. Bayangkan seluruh malaikat yang banyak tadi turun ke dunia, mereka tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Mereka senantiasa memuji dan bertasbih kepada Allah. Mereka sangat banyak. Mereka mengaminkan doa-doa baik kita. Kita mempunyai 10 doa. Dan Allah Maha Suci untuk tidak mengabulkan agak satu doa saja. Maka doakan banyak hal, doakan banyak kebaikan. Semoga Allah mengabulkan. Kalaupun tidak semuanya, Allah mengabulkan satu bentuk doa kita tersebut, yang lainnya Allah ganti dengan pahala, insya Allah. Rekan-rekan Pamers yang dimuliakan Allah, dan malaikat itu juga sangat banyak. Rasulullah SAW mengatakan, tiap lapis langit itu dipenuhi oleh malaikat yang bertasbih, yang bertahmid, yang memuji Allah, yang mensucikan Allah, yang menyembah Allah. Mereka ruku', mereka sujud kepada Allah, sehingga tidak tersisa satu sedikit pun tempat di atas langit tersebut sebesar telapak tangan, karena dipenuhi setiap jengkal, setiap jarak di atas langit tersebut oleh malaikat. Saking banyaknya, seperti tadi yang telah saya sebutkan di awal, bahwa malaikat ini sangat banyak. Mereka memasuki Al-Baitul Ma'mur 70.000 orang, 70.000 malaikat setiap hari. Apabila mereka telah keluar, mereka tidak akan bisa kembali lagi karena antriannya sangat panjang. Malaikat yang lain yang harus memasukinya sampai hari kiamat. Jadi sangat banyak. Dan pada malam itu semua malaikat yang sangat banyak ini memenuhi setiap, kalau inci itu terlalu besar, satu yang lebih kecil lagi, memenuhi setiap tempat yang mungkin pernah ada, sekecil apapun itu di dunia kita ini. Di sekitar kita terbayang berapa banyak malaikat tersebut, dan itu mengaminkan doa-doa baik kita. Maka perbanyaklah doa. Rekan-rekan Pamers yang dimuliakan Allah, penutup ayat tadi ditutup dengan salamun. Karena kondisi seperti itu, maka dunia menjadi adem, menjadi salam, menjadi damai, menjadi tenang. Karena dipenuhi oleh unsur-unsur kebaikan, oleh makhluk-makhluk yang sangat baik,
makhluk yang disucikan, yaitu malaikat tadi alaihimussalam. Maka kondisi seperti itu sangat tenang, sampai-sampai udara pun yang mungkin pada waktu itu panas, di daerah itu mungkin karena memang musim panas, tetapi karena malaikat turun pada waktu itu sehingga panas tadi tidak menyengat. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang kondisi udara pada malam itu tidak panas, tidak dingin. Kalaupun panas, panasnya membuat kita nyaman. Kalaupun dingin, dinginnya membuat kita nyaman. Karena memang Allah tegaskan salamun. Malam itu penuh dengan kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka kedamaian ini akan sampai pada waktu fajarnya. Nanti matahari juga akan terbit dengan cahaya yang terang, tidak tertutup awan, tetapi juga tidak menyengat. Maka berakhirlah malam Al-Qadar yang Allah khususkan di 10 hari terakhir ini. Maka rekan-rekan pamers yang dimuliakan Allah, Ramadan kita tinggal sedikit lagi. Kita banyak tertawa sebelum ini, banyak lalai sebelum ini. Tidak ada salahnya kita sepanjang tahun memang sudah berbahagia, sibuk dengan masalah kita, sibuk dengan dunia kita. Ini hanya beberapa, mungkin tinggal 1 minggu lagi, maka kita penuhi dengan ibadah-ibadah. Kita tidak menyempitkan arti ibadah di sini, karena memang ada syariat itikaf dalam Islam, berdiam di masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, tidak keluar-keluar dari masjid tersebut sampai kemudian keluar ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetapi Allah takdirkan tahun ini di seluruh dunia ada wabah, ada pandemik, Allah turunkan makhluknya yang membuat kita sakit. Maka ibadah iktikaf tidak bisa seideal seperti yang biasa kita lakukan tiap tahun. Tapi Allah Maha Rahmah, Allah tidak akan melalaikan ibadah kita karena kondisi ini. Maka ibadah-ibadah lain bisa kita lakukan. Zikir-zikir yang kita baca sambil membawa NMAX kita. Karena zikir tidak perlu kemudian kita membaca buku tertulis. Bisa sambil jalan, sambil mutar, sambil dari rumah ke tempat kerja. Maka zikir-zikir tersebut yang terlafalkan, apapun kita baca. Saya hanya tahu membaca alhamdulillah, maka alhamdulillah tersebut itu pujian kepada Allah. Tidak tanggung-tanggung. Alhamdulillah itu adalah bagian dari ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Ayat yang dinamakan Al-Fatihah, pembuka dalam Al-Quran. Maka biasakan membaca. Di seminggu terakhir ini biasakan membaca zikir, memperbanyak doa. Memang Rasulullah SAW berdoa dengan bahasa Arab karena dia orang Arab. Tetapi Allah Maha memahami semua bahasa kita. Maka doakan sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Kalau memang kita khusyuk berdoa dengan bahasa daerah kita, maka berdoa dengan bahasa daerah. Kalau kita khusyuk berdoa dengan bahasa Indonesia, maka doakan dengan bahasa Indonesia. Kalau kita malah khusyuk berbahasa Arab, kita hafalkan dari Al-Quran, maka bacakan doa-doa dari Al-Quran tersebut. Atau kita bacakan, kita minta kepada orang yang soleh, saya ingin doa tentang ini, apa bahasa Arabnya, kita hafalkan, maka bacakan itu. Maka Allah Maha mendengar doa tersebut insya Allah. Kemudian kita isi malam-malam kita dengan ibadah-ibadah tadi, dengan mengharapkan pahala Lailatul Qadar tadi, pahala pada malam Al-Qadar tadi yang lebih baik daripada 83 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Semoga kalaupun tidak mengungguli dosa kita di timbangan di mizan nanti di akhirat, paling tidak terlalu jauh mencoloknya antara banyak dosa dan banyak pahala kita. Dengan Kampamers, demikian saja tausiah kita malam ini. Insya Allah kalau kita menunggu keputusan MUI tentang hak lebaran minggu depan, kalau tidak kita akan bertemu lagi insya Allah. Kita tutup dengan berdoa. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi berakhir juga tausiah kita malam ini. Saya tutup al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.